Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Sehat? Ya, hari ini saya akan mengajak kita semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menurut saya cukup menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Karena banyak orang semakin bertambahnya usia dunia ini akan semakin mengikuti gaya hidup orang-orang yang ada di dunia ini. Seperti apa? Nah, mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau yang telah menjaga kami dan memberkati kami. Engkau yang menuntun kami untuk kami senantiasa merenungkan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Hari ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, agar firman ini boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, diberkatilah setiap kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini saya mengajak kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana tapi cukup menarik. Di dalam Amsal 22 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ayat ini cukup menarik buat saya. Karena ini menjadi satu tantangan dalam kehidupan saya secara pribadi untuk bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita untuk hidup memiliki etika yang baik. Hidup yang memiliki etika yang memuliakan nama Tuhan dan yang berdampak kepada diri kita sendiri. Ya, apa aja? Yang pertama adalah nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Hal pertama yang harus kita renungkan, yang harus kita lakukan juga dalam kehidupan kita adalah menjaga nama baik kita. Menjaga nama baik itu juga bisa berkaitan dengan kemuliaan Allah yang di sorga. Kenapa? Karena dengan kita menjaga nama baik, maka orang di sekitar kita juga akan melihat pancaran Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita bertanggung jawab atas hidup kita, kita tidak menjadi orang yang suka mengeluh mungkin, orang yang istilahnya ada beberapa orang juga ya kalau bersaksi, ya saya bersaksi begini dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, ada juga seperti itu. Nah, itu menurut saya bukan karakter yang menjaga nama baik. Sehingga ketika kesaksian di mana-mana, orang berpikirnya kesaksian itu hanya untuk meminta-minta saja. Hal yang demikian hendaklah jangan kita lakukan. Menjaga nama baik itu harus menunjukkan bagaimana Kristus ada di dalam diri kita. Memang kita kesusahan, memang kita sedang dalam penderitaan, memang kita dalam keadaan yang susah, yang sulit dengan kondisi saat ini. Tapi bukan berarti kita menunjukkan kepada orang bahwa kita adalah orang yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, ini yang penting. Kita harus menjaga nama baik kita di hadapan banyak orang. Walaupun kita sedang dalam kondisi susah, walaupun kita dalam kondisi yang mungkin dalam kondisi sangat menderita, kita harus menjaga nama baik kita demi kemuliaan nama Allah, supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tidak ada gunanya orang memiliki kekayaan yang berlimpah tapi nama baiknya tercemar. Itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Karena apa? Orang melihatnya cedera sudah. Ya, biar kekayaannya bergelimbang harta, tapi kalau orang mengenalnya bahwa cara mendapatkan kekayaannya itu dengan cara yang jahat, bukan dengan cara yang benar. Tidak ada gunanya. Dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada gunanya. Justru nama baik itulah yang harus kita jaga. Biarpun mungkin kita hidup dengan kondisi sederhana, nama baik itu akan mendatangkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Biarpun kita secara pribadi, contohnya saya, biarpun saya dalam keadaan susah, kalau saya bertanggung jawab menjaga diri saya demi kemuliaan nama Tuhan, menjaga nama baik saya demi kemuliaan nama Tuhan, maka akan ada dampak yang positif dalam kehidupan saya. Contohnya apa? Dikasihi oleh orang lain. Kenapa? Ya karena mungkin orang melihat bahwa kita hidup apa adanya.
Oh, kita tidak ngerepotin orang. Oh, kita setiap kali dalam keadaan susah tidak pernah mendengar tuh dari mulut kita keluhan-keluhan, enggak. Orang selalu mendengar kita selalu dalam keadaan sukacita, kita selalu mengucap syukur dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah menjaga nama baik kita dalam keadaan sulit apapun, bahkan perilaku kita itu berdampak positif dalam kehidupan kita, yaitu dikasihi oleh banyak orang. Dengan kita menjaga nama baik, nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan mengembalikan itu kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka mengasihi kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan Tuhan mendatangkan berkat melalui mereka. Karena apa? Sikap kita menjaga nama baik kita. Sesulit apapun itu hidup kita, semenderita apapun kita, janganlah kita menunjukkan kepada banyak orang seolah-olah kita tidak memiliki pengharapan. Jagalah wibawa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, untuk kita selalu memuliakan Dia dengan keadaan kita. Sebab nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Orang memiliki kekayaan sebanyak apapun, kalau dia namanya tercemar, di mata Tuhan itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Jangan di mata Tuhan, di mata manusia saja itu sudah tidak benar, tidak baik. Tetapi kalau kita menjaga nama baik kita, Allah dipermuliakan dalam hidup kita, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak gampang berkeluh kesah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak menunjukkan kondisi kita seolah-olah adalah kondisi yang paling menderita di dunia. Maka Allah yang di surga dipermuliakan dalam hidup kita, dan Dia yang di surga akan mengembalikan hal yang baik dalam kehidupan kita, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita digerakkan oleh Allah mengasihi kita. Dalam arti dikasih bukan berarti selalu dikasih duit ya, kasih duit dan apa segala macam. Itu bonus ketika Tuhan menggerakkan orang-orang tersebut untuk memberkati kita. Tetapi kalau kita sudah dikelilingi dengan orang-orang yang baik yang mengasihi kita, maka kita pun juga akan mendapatkan sukacita yang daripada Allah. Jadi pesan firman Tuhan hari ini tidak terlalu panjang. Yang pertama, kita bertanggung jawab untuk menjaga nama baik kita demi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang di sorga yang dipermuliakan melalui sikap dan tanggung jawab kita menjaga nama baik kita akan mengembalikannya kepada kita dengan mengirimkan orang-orang yang baik untuk mengasihi kita. Dan berkat akan datang secara otomatis yang sudah Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Mari kita bertanggung jawab untuk menjaga nama baik kita demi kemuliaan Bapa di sorga. Dan terimalah berkat dan pemeliharaan Allah melalui orang-orang yang di sekitar kita, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, tuntunlah kami untuk kami bertanggung jawab menjaga nama baik kami. Walaupun kami dalam keadaan susah, walaupun kami dalam menderita, Tuhan, ajar kami Roh Kudus untuk kami terus memiliki pengharapan di dalam Engkau, menjaga iman kami, dan tidak mempermalukan Engkau Tuhan dengan keluh kesah kami di hadapan banyak orang. Teguhkan iman kami dalam kondisi yang sulit. Jagai kami sebab kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Engkau mengizinkan kami mengalami banyak keadaan sulit, kami percaya Engkau sendiri juga yang akan bertanggung jawab memberkati kami, memelihara kami. Dan pada saat kami menjaga diri kami, menjaga nama baik kami demi kemuliaan nama-Mu, kami percaya Engkau yang akan memberkati kami, memberikan orang-orang baik ada di sekitar kami, dan yang menambahkan sukacita dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap aktivitas kami Tuhan, kehidupan kami, sebab hanya kepadamu lah kami bersandar. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Berkati setiap kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.